Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Winanta dengan NIM 2105272. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Filsafat Pancasila oleh Ibu Susi Fitriadewi Esos, MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pancasila. Mungkin langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan ciri-ciri berpikir secara filsafat. Menurut Aulia, dalam jurnal studi Al-Quran yang berjudul Berpikir Filsafat sebagai Pembentukan Kerangka Berpikir untuk Bertindak, mengatakan bahwa berpikir secara filsafat itu merupakan berpikir secara mendalam sampai pemahaman secara hakikat. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang metode berpikir secara komprehensif. Nah, adapun ciri-ciri berpikir secara filsafat di sini adalah yang pertama adalah bersifat logis. Artinya di sini adalah masuk akal, yaitu di mana segala sesuatu dapat dibuktikan secara ilmiah. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah bersifat koheren atau keruntutan, yaitu keruntutan dalam berfilsafat sangatlah diperlukan karena apabila kita berfilsafat secara koheren, kita akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal tentunya. Kemudian yang ketiga adalah korelasi, yaitu saling berhubungan. Yang keempat, bersifat holistik atau menyeluruh. Maksudnya di sini adalah dalam memandang sesuatu permasalahan, tidak bisa kita memandang hanya sebagian saja, karena kita tidak akan mendapatkan penyelesaian yang tepat jika hanya memandang dari sebagian permasalahan saja. Nah, untuk sifat yang kelima adalah radikal, yaitu ketika menyelesaikan suatu masalah, filsafat itu akan menyelesaikan secara radikal, yaitu sampai kepada akar-akarnya atau mendasar, sehingga menemukan sebuah penyelesaian. Nah, itu jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Nah, karena Pancasila disebut sebagai sistem filsafat adalah karena Pancasila itu merupakan hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sendiri dikembangkan oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia sebagai suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filosofis. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak dari teori-teori filsafat dan memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan hidup dalam bersikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, sejalan dengan itu, Profesor Noto Nagoro dalam jurnal Filsafat mengatakan, Pancasila sudah memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai sistem kefilsafatan. Sebagai suatu sistem kefilsafatan, Pancasila merupakan hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematik, dan menyeluruh tentang kenyataan. Maka dari itu, secara tegas dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia mengenai Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Nah, itulah jawaban saya untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian lanjut kepada pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan perbandingan fungsi dan kedudukan Pancasila ditinjau dari yang pertama, saya akan membahas Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah, apa fungsinya di sini? Fungsinya adalah menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Nah, kemudian yang kedua ada menjadi cerminan dari jati diri bangsa Indonesia dan memotivasi perilaku, sikap, dan perbuatan masyarakat Indonesia dalam keseharian. Nah, itu ditinjau dari fungsinya. Kemudian bagaimana kedudukannya, yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kemudian Pancasila juga menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia.
Kemudian, Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku. Nah, itu adalah perbandingan fungsi dan kedudukan Pancasila dari Pancasila sebagai jati diri negara. Nah, kemudian yang kedua, saya akan membahas di sini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nah, bagaimana fungsinya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara? Yang pertama adalah karena sebagai landasan negara, yaitu mengatur nilai-nilai, prinsip, tujuan dasar negara. Nah, hal ini berarti Pancasila memiliki peran yang penting dalam menentukan arah, prinsip, dan tujuan negara. Nah, kemudian sebagai identitas negara, berarti bahwa Pancasila adalah nilai-nilai yang membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah sebagai panduan hidup. Maksudnya adalah Pancasila itu memberikan pedoman moral dan etika bagi warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini mencakup aspek-aspek seperti moral, etika, toleransi, dan rasa persatuan. Nah, kemudian bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa negara? Nah, yang pertama pasti Pancasila sebagai hukum tertinggi. Dan yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai sumber kedaulatan. Nah, itulah kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, kemudian selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nah, bagaimana fungsi Pancasila di sini sebagai filsafat negara? Nah, yang pertama adalah sebagai pandangan hidup. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini mencakup pandangan mengenai kehidupan, nilai-nilai, moralitas, dan prinsip-prinsip membimbing tindakan individu dan masyarakat. Nah, kemudian sebagai sumber nilai-nilai moral, yaitu Pancasila memberikan kerangka nilai-nilai moral yang digunakan sebagai landasan etika dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penyelaras dan penyatuan nilai-nilai. Nah, maksudnya adalah Pancasila di sini berfungsi untuk menyatukan keragaman budaya, agama, dan latar belakang masyarakat Indonesia. Ini juga membantu menciptakan keselarasan dan persatuan di antara masyarakat yang heterogen. Nah, kemudian bagaimana kedudukannya Pancasila sebagai dasar filsafat negara? Yang pertama adalah kedudukan konstitusional tertinggi. Maksudnya adalah Pancasila diakui sebagai filsafat negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini memberikan kedudukan konstitusional tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia dan mengingat semua lapisan pemerintahan. Maksudnya adalah Pancasila mengikuti semua lapisan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, semua tindakan dan kebijakan pemerintah itu harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian bersifat mengikat warga negara. Maksudnya adalah Pancasila juga mengikat warga negara Indonesia yang diharapkan untuk memahami dan menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, Pancasila sebagai dasar filsafat negara berperan sebagai fondasi pemikiran, moralitas, dan juga etika bagi bangsa Indonesia. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah Pancasila sebagai azas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kita lihat nih bagaimana fungsi Pancasila sebagai azas persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama di sini adalah sebagai perekat bangsa. Maksudnya adalah Pancasila itu berfungsi sebagai perekat yang mengikat bersama beragam suku, agama, budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menghormati keragaman. Maksudnya Pancasila itu mendorong penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Ini berarti bahwa meskipun Indonesia memiliki keberagaman yang besar, nilai-nilai Pancasila membantu warga negara untuk hidup berdampingan secara damai. Kemudian dapat menjamin keadilan sosial. Nah, di sini adalah salah satu fungsi utama Pancasila adalah untuk memastikan
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah aspek penting dalam mempertahankan persatuan negara. Nah, kemudian bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar, sebagai azas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Pancasila sebagai azas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan keadilan sosial di Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila yang tinggi dalam konstitusi dan masyarakat mencerminkan tekad negara dan masyarakat untuk mempertahankan persatuan di tengah keragaman yang ada. Nah, itu jawaban saya dari soal yang ketiga. Kemudian kita lanjut kepada soal yang keempat, yaitu jelaskan dasar ontologi, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ontologi itu merupakan cabang filsafat yang mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, realitas, dan hakikat yang mendasari segala sesuatu. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu dari 5 sila dalam Pancasila yang merupakan dasar-dasar ideologi negara Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung aspek ontologis yang mengacu pada pemahaman akan eksistensi dan hakikat Tuhan dalam konteks Pancasila. Nah, kemudian bagaimana dasar ontologi dari sila ketuhanan yang Maha Esa? Yang pertama, eksistensi Tuhan, yaitu pengakuan akan adanya entitas ilahi atau kekuatan yang ada di luar dan di atas alam semesta serta sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Itu sifat yang pertama. Kemudian, dasar yang kedua adalah hakikat Tuhan, yaitu dalam konteks ontologi, sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung pertanyaan tentang hakikat Tuhan, yaitu sifat-sifat dan atribut apa yang dimiliki oleh Tuhan. Pemahaman mengenai hakikat Tuhan dapat beragam berdasarkan kepercayaan agama masing-masing individu. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan moral. Selain aspek ontologis, sila ketuhanan yang Maha Esa juga memiliki dimensi moral. Pengakuan akan Tuhan sebagai sumber nilai-nilai moral dan etika membentuk landasan bagi perilaku yang baik dan keadilan sosial. Nah, kemudian yang keempat ada keselarasan dengan kepercayaan yang beragam. Sila ketuhanan yang Maha Esa harus diselaraskan dengan keragaman, keyakinan agama, dan kepercayaan di Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen Pancasila untuk menjadi keragaman budaya dan agama yang ada di negara ini. Penting untuk diingat bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia menekankan inklusivitas dan menghormati berbagai kepercayaan dan agama. Oleh karena itu, dasar ontologi sila ketuhanan yang Maha Esa adalah tentang pengakuan akan eksistensi dan sifat Tuhan dalam beragam pemahaman keagamaan, serta penggunaannya sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Itu jawaban untuk soal yang nomor 4. Kemudian lanjut kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan realisasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam tertib hukum di Indonesia. Nah, realisasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam tertib hukum Indonesia tercermin dalam berbagai aspek hukum dan praktik hukum di negara ini. Sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai salah satu dasar Pancasila mengakui eksistensi Tuhan dan memberikan panduan moral dalam pembuatan dan implementasi hukum. Nah, beberapa cara di mana nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa direalisasikan dalam tertib hukum di Indonesia. Yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar hukum. Pancasila yang mencakup sila ketuhanan yang Maha Esa diakui sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai agama dan moral dalam hukum Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, perlindungan kebebasan beragama. Hukum Indonesia melindungi hak setiap warga negara untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaan mereka. Ini mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai agama dan kewajiban negara untuk melindungi kebebasan beragama. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah
Pemajuan etika dan moralitas. Nah, maksudnya adalah prinsip-prinsip moral yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa diintegrasikan dalam hukum dan regulasi untuk mempromosikan perilaku yang baik, adil, dan juga etis. Ini mencakup aturan-aturan terkait dengan etika bisnis, misalnya perilaku sosial dan tata tertib di masyarakat. Nah, kemudian apa selanjutnya? Yaitu kewajiban sosial dan keadilan sosial. Pancasila dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya keadilan sosial dan kewajiban sosial negara. Hukum Indonesia mencakup berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk dalam hal kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Nah, kemudian apa lagi? Larangan diskriminasi dan intoleransi. Hukum Indonesia melarang diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau keyakinan. Yang mana ini bertujuan untuk menjaga toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pengakuan agama dalam institusi dan upacara negara. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya nilai-nilai agama diakui dalam banyak aspek institusi negara dan upacara negara seperti pembukaan dan penutupan acara resmi dengan doa, serta pengakuan hari libur keagamaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu perlindungan lingkungan hidup. Nah, perlindungan lingkungan hidup maksudnya adalah sila ketuhanan Yang Maha Esa juga memandang alam dan lingkungan sebagai ciptaan Tuhan yang perlu dijaga. Oleh karena itu, hukum lingkungan hidup di Indonesia mencerminkan nilai-nilai ini dan menekankan perlindungan dan juga keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Nah, itulah jawaban saya untuk pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf apabila ada salah dan keliru dari penyampaian saya. Terima kasih kepada Ibu Susi Fitriadewi, ESOS MSc PhD. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.